Selamat malam semuanya. Hari ini kita kembali di Jazz Hop episode ke-126 dengan tema Otoritas Kristus, Kuasa atas alam, roh jahat, penyakit, dan maut. Sebelum kita mulai sesi malam hari ini, mari kita bersatu dalam doa dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah pencipta segala sesuatu, sumber terang dan kebijaksanaan yang sejati, asal mula segala makhluk. Curahkanlah seberkas cahayamu untuk menembus kegelapan asal diriku. Ambillah dariku kegelapan ganda yang menyelimuti sejak lahir. Suatu ketidakmengertian karena dosa dan ketidaktahuan. Berilah kepadaku pengertian yang tajam dan ingatan yang kuat, dan kemampuan untuk memahami segala sesuatu dengan benar dan mendasar. Karuniakanlah kepadaku talenta untuk menjelaskan dengan tepat, dan kemampuan untuk mengutarakannya dengan seksama, luas, dan menarik. Tunjukkanlah bagaimana aku memulainya, arahkanlah perkembangannya, dan bantulah sampai kepada penyelesaiannya. Mohon ini demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sekarang saya akan bacakan untuk Katekismus Gereja Katolik artikel 235 sampai 237. Pasal kedua, Bapa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam bagian ini dijelaskan secara singkat bagaimana misteri Tritunggal Maha Kudus diwahyukan, bagaimana gereja merumuskan ajaran iman tentang misteri ini, dan bagaimana Bapa melalui perutusan ilahi putranya dan Roh Kudus melaksanakan keputusan-keputusannya yang berbelas kasihan mengenai penciptaan, penebusan, dan penulisan. Beberapa gereja membedakan teologi dan ekonomi dengan istilah pertama mereka menandaskan kehidupan batin Allah di tunggal. Dengan yang kedua, semua karya yang dengannya Allah menunjukkan diri dan menyampaikan kehidupannya melalui ekonomi. Disingkapkan bagi kita teologi, tetapi sebaliknya teologi menerangi seluruh ekonomi. Karya Allah menunjukkan kepada kita kodrat batinnya, dan sebaliknya misteri kodrat batinnya itu membuat kita mengerti karyanya dengan lebih baik. Hubungan antar pribadi manusia mirip dengan itu. Manusia menyatakan diri dalam perbuatannya, dan semakin baik kita mengenal seseorang, semakin baik lagi kita mengerti perbuatannya. Tritunggal Allah adalah misteri iman dalam arti sesungguhnya, satu dari rahasia-rahasia yang tersembunyi dalam Allah, yang kalau tidak diwahyukan oleh Allah, tidak dapat diketahui. Dalam karya penciptaannya dan dalam wahyunya selama perjanjian lama, Allah memang meninggalkan jejak-jejak kodrat trinitasnya itu. Tetapi kodratnya yang terdalam sebagai Tunggal Kudus merupakan satu rahasia yang tidak dapat diterobos budi kita, dan yang sebelum inkarnasi Putra Allah dan terobosan Roh Kudus juga tidak dapat diterobos dengan Israel. Perikop hari ini tentang otoritas Kristus, kuasa atas alam, roh jahat, penyakit, dan maut. Yang pertama, angin ribut diredakan, dua orang yang kerasukan disembuhkan, anak kepala rumah ibadat dan perempuan yang sakit pendarahan, Yesus menyembuhkan mata dua orang buta, dan yang terakhir seorang bisu disembuhkan. Sekarang mari kita mendengarkan Injil Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamulah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu itu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?"
Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari kuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya sudah diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di perkebunan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu memintanya kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihinya engkau." Orang itu pun pergi, Orang ini pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumuni dia, sedang ia berasa di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan denganmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu.
Perempuan itu yang menjadi takut dan gentar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus, memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi orang menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu, lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjawab mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tapi mereka keluar dan memasukkan dia ke seluruh daerah itu. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawa dari Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, "Yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel." Tapi orang Farisi berkata, "Dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan." Demikianlah Injil Tuhan, pujilah Kristus. Penjelasan singkat, kumpulan perikop yang disajikan secara berdekatan dalam Injil sinoptik ini merupakan sebuah demonstrasi kuasa dan otoritas Yesus yang total, yang secara sistematis menunjukkan kedaulatannya atas setiap ranah. Dimulai dari kuasanya atas alam, meredakan badai, berlanjut pada otoritasnya atas dunia roh, mengusir legion setan, dan memuncak pada kuasanya atas kondisi manusia yang paling rapuh, yaitu penyakit kronis, perempuan pendarahan, dan bahkan kematian itu sendiri, membangkitkan anak Yairus. Untuk selanjutnya materi akan dibawakan oleh Leo. Saya tanya ini.